Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None Encang Cingnya Babe dimanapun saja berada, para pendengar yang setia, penonton yang budiman. Kali ini saya mau cerita tentang Indonesia unik. Indonesia itu termasuk negara yang unik. Kenapa saya bilang negara unik? Jadi bukan kemampuan, skill individu yang dikedepankan, tapi berbondong-bondong orang untuk mendapatkan uang itu dengan keributan. Padahal Indonesia ini Republik Indonesia ini negara kaya. Tapi kekayaannya itu dimiliki oleh orang-orang luar negeri selain orang-orang Indonesia. Dan dominan negara kita ini dimiliki oleh orang-orang Chinese. Jarang sekali terdengar orang-orang asli Indonesia ini yang kaya akan prestasinya dan memanfaatkan kekayaan Indonesia. Sebetulnya kalau orang-orang Indonesia, wabil khusus para pemimpin negara tertinggi, orang-orang anggota DPR, MPR mengajari bagaimana caranya masyarakat Indonesia ini hidup damai, tentram, dan bisa berkecukupan. Jangan mencukupi diri sendiri dan memuaskan diri sendiri. Yang dibuat ladang bukan malah potensi dari Indonesia ini bisa menghasilkan apa, tapi yang dibuat ladang ini hanya keributan. Entah keributan pemimpin, entah keributan anggota DPR, MPR. Sebab menurut pribadi saya jarang sekali orang-orang di atas itu mengkaji diri. Mungkin kalau mereka itu mengkaji diri sendiri dan tidak terlalu antusias untuk menjadi anggota DPR atau MPR atau apalah semua jabatan yang sekiranya bisa mendapatkan uang-uang yang banyak. Jabatan loh. Kalau bos itu bukan jabatan. Kalau bos itu karena kerja keras mereka maka jadi bos. Kalau jabatan itu bukan bos. Dari biaya sekolah yang mahal, mereka itu ngancam ujungnya. Gimana ngancamnya? Gue sekolah jauh-jauh di Amerika, apa di Australia, apa di Belanda, apa di mana lah tuh negara luar. Uang ini harus balik. Bagaimana caranya? Dia harus membalikan uang sendiri, itu yang buat biaya. Jadi bukan buat kepintaran untuk bersosialisasi dan memberikan
masyarakat Indonesia yang lain yang masih bodoh. Jadi dia buat manfaatin diri dia sendiri, kekayaan dia sendiri. Itulah Indonesia. Coba hampir seluruhnya yang kuliah di sini setelah menjabat disumpah dengan Al-Quran, jadi dianggap remeh, hanya sebuah kertas. Dan dia tidak beramanah. Ini tanpa terkecuali. Ntar dikit-dikit presiden dari zaman Soekarno sampai Pak Jokowi, itu masalah pasti ada. Seorang pemimpin itu pasti mempunyai masalah. Sebuah negara itu pasti punya masalah. Nggak mungkin nggak ada yang punya masalah. Jangankan sebuah negara, pemimpin rumah tangga aja sering ribut. Ada ribut dari ekonomi, ada ribut dari perselingkuhan, ada ribut dari pengen punya istri banyak atau pengen punya suami banyak gitu. Yang jadi pertanyaan ini, kenapa para petinggi negara itu apabila ada kesalahan nggak ditegur dulu? Memang dunia ini dunia elektronik, dunia digital sekarang ini. Benar kata nyanyian Nasidariyah zaman tahun 80-an atau 90-an, tahun 2000, bekerja dengan mesin, semuanya mesin. Jadi pemikiran manusia ini, otak-otak manusia ini jarang yang terpakai karena udah ada mesin. Bekerja dengan jari jemari aja. Jadi timbulnya fitnah. Dan dia itu nggak tahu bagaimana permasalahannya. Dengan segitu lantangnya dia langsung menuduh. Seperti yang terjadi sekarang. Mohon maaf Bapak Suryo dan Gus Yakut yang lagi booming, dan para awak media itu berbondong-bondong memberikan berita. Berita di medsos itu mendunia, sekali menyebar aib jebret, fitnahnya langsung. Kalau itu benar, kalau itu benar, kalau nggak benar, jadi benar atau tidak benarnya seharusnya kita tegur dulu yang bersangkutan. Benar nggak ini kata-katanya seperti ini? Kan anda ini orang-orang pejabat, mau kemana pun bisa, ada anggarannya mungkin. Ayo dong, jangan pada ributin itu mulu yang diributin. Coba ributin masyarakat nih, kasih wejangan masyarakat nih di tahun 2022. Oh ya, masyarakat ini harus punya begini, usaha seperti ini. Dikontrol, karena yang dimakan itu buat anda semua pejabat tinggi itu sebab adanya masyarakat Indonesia yang taat pajak. Dengan adanya ini, pabrik ini ada pajak, jadi ada pemasukan.
uang negara, uang rakyat, bukan uang negara, uang pejabat, bukan uang negara, uang rakyat. Dan pejabat itu sifatnya memberikan. Pejabat itu sifatnya memberikan dan mengayomi masyarakat, sebab Anda itu dipilih oleh masyarakat. Jangan waktu dipilihnya gembar-gembor, nanti saya suksesan ini, sekarang itu. Jangan. Ya inilah yang saya sebut negara unik ya ini. Indonesia ini unik. Setiap ada permasalahan digunjing sana sini jadi rame. Dapat duit. Jadi dapat duitnya tergiur oleh medsos. Bukan hasil kinerja sendiri, hasil kinerja orang. Dan hasil kinerja orang itu yaitu dengan cara tidak sengaja